Halo everybody, selamat datang kembali di konten alur film bersama kami Zona Visual. Di sini kita bakal ngelanjutin dan nge-review serial yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu Vikings Valhalla season kedua. Sebagai informasi aja, Vikings Valhalla season kedua ini baru saja rilis tanggal 12 Januari kemarin. Jadi di sini kita bakal langsung review jalan ceritanya. Oh iya, gua ingetin juga kalau Vikings Valhalla ini merupakan lanjutan dari cerita Vikings pertama atau eranya Ragnar Lodbrok dan lanjutan dari Vikings Valhalla season pertama. Jadi bagi antum yang belum tahu jalan ceritanya kayak gimana, mending nonton dulu alur ceritanya yang sudah gua sediain di playlist. Untuk merefresh memori kita di awal pembahasan, kita sedikit flashback dulu soal jalan cerita di season pertama. Waktu itu Vikings mengawali 100 tahun kemudian setelah era Ragnar Lodbrok, di mana sudut pandang kita berfokus kepada seorang Vikings adik kakak asal Greenland, yaitu Leif Erikson dan juga Freydis Erik-Dottir. Kala itu mereka datang ke Kattegat yang di masa ini telah berkembang pesat menjadi pusat perekonomian Skandinavia. Dan juga sebagian dari bangsa Viking telah bereformasi jadi bangsa beragama sehubungan dengan penyebaran agama Kristen yang terjadi saat itu. Terkait dengan hal tersebut, pelan-pelan mulai muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Untungnya hal ini tak melebar menjadi masalah yang lebih besar, karena perhatian bangsa Viking saat itu tertuju kepada pembantaian Raja Inggris terhadap pemukiman bangsa Viking yang tinggal di daratan Inggris. King Kenneth sebagai Raja Denmark mempelopori seluruh bangsa Viking untuk membalas perbuatan Raja Inggris tersebut. Sontak semangat bangsa Viking yang berada di Skandinavia seketika terbakar dan berangkatlah mereka menuju daratan Inggris. Singkat cerita, pertempuran di tanah Inggris ini berhasil dimenangkan oleh bangsa Viking. Dengan begitu, King Kenneth kemudian mengambil alih kuasa teratas kerajaan Inggris sekaligus menikahi janda ratu peninggal Raja Inggris, yaitu Queen Emma. Nah, sampai situ semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga beberapa waktu kemudian masalah lain muncul, yaitu perebutan kekuasaan tahta Norwegia. Hal ini cukup beralasan karena beberapa Jarl atau kepala suku begitu berambisi untuk menjadi Raja Norwegia. Termasuk kakak beradik Jarl Olaf dan Harald Sigurdsson yang memang dikatakan sebagai pewaris sah kerajaan Norwegia. Meskipun dalam hal ini Olaf dan Harald merupakan adik kakak tiri. Nah, di sini kan bangsa Viking tengah menduduki daratan Inggris bersama King Kenneth, sementara di Norwegia perhatian tertuju kepada pembantaian yang terjadi di Uppsala, tempat yang dijadikan oleh bangsa Viking penganut pagan atau penyembah dewa sebagai pusat peribadahan. Siapa yang melakukannya? Dia adalah Jarl Kora, seorang kepala suku penganut agama Kristen yang menaruh kebencian besar terhadap pagan, di mana setelah melakukan pembantaian di Uppsala, Kora menargetkan Kattegat sebagai tempat yang akan ia bantai selanjutnya. Nah, di saat yang bersamaan, sisa pasukan Viking yang telah berperang di tanah Inggris telah kembali ke Kattegat. Tentu, Leif dan Harald Sigurdsson langsung mengetahui hal ini dan menaruh keberpihakan kepada pemimpin Kattegat saat itu, yakni Jarl Hakon. Terkait perebutan tahta Norwegia, kini diambil alih dan akan ditentukan oleh King Kenneth. Apakah ia akan memberikannya kepada Olaf atau Harald Sigurdsson? Karena bagaimanapun hanya King Kenneth yang memiliki wewenang untuk menyerahkan tahta tersebut. Masalahnya King Kenneth memiliki peperangan yang harus ia selesaikan di daratan Wales. Jadi untuk sementara pemerintahan di Inggris ia serahkan kepada ayahnya, yaitu Sweyn Hogberg. Berkaitan dengan itu juga, Jarl Olaf yang merasa khawatir Norwegia bakal direbut oleh Harald melakukan manuver dengan menghubungi Alvigu, istri dari King Kenneth. Olaf memanfaatkan situasi karena di sini Alvigu tengah merasa cemburu setelah suaminya menikahi Ratu Inggris. Atas kerjasama ini, Olaf memiliki pasukan Denmark yang diberikan Alvigu, sementara Alvigu sendiri datang ke Inggris untuk mengklaim posisi ratu.
Kemudian Olaf menargetkan Kattegat sebagai tempat pertama yang akan dijadikan wilayah kekuasaannya. Ia pun bersekutu dengan Jarl Korra yang juga sedang berambisi menaklukkan Kattegat. Singkat cerita, perang pun berkecamuk. Dan di sini juga kita menyaksikan bagaimana hancurnya Kattegat setelah dibombardir oleh serangan yang dilayangkan pasukan Olaf dan Korra. Tapi itu tak berlangsung lama. Setelah pertempuran itu pun, Korra akhirnya kalah dalam pertarungannya melawan Freydis. Sementara kemenangan yang didapat Olaf seketika sirna setelah King Sven Forkbeard datang dan mengambil alih keadaan. Di situ Olaf tak berdaya dan memilih untuk melarikan diri. Di sisi lain, Freydis dan Harald memilih kabur ke dalam hutan karena di sini Harald mengalami luka yang cukup parah. Leif Erikson masih tinggal di Kattegat dan hidup tak karuan setelah tinggal mati oleh sang pacar. Ladies and gentlemen, di sini kita masuk Valhalla season kedua part pertama. Perburuan terhadap keberadaan Jarl Olaf kini tengah gencar dilakukan oleh King Sven beserta kolega. Pada akhirnya Olaf berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Kattegat. Freydis dan Harald kini hidup cukup nyaman di dalam hutan hanya dengan berdua saja. Harald nampak terlihat begitu sehat setelah pada pertempurannya di Kattegat dia terkena luka yang cukup parah. Masalahnya di sini Harald ingin segera pergi ke Kattegat karena sudah lama mereka mengasingkan diri di dalam hutan. Sebaliknya, Freydis tak ingin pergi ke sana dan bersikeras untuk tetap bertahan di tempat ini. Kemudian Freydis jalan-jalan ke pesisir sungai dan tersengaja dipertemukan dengan perwujudan dari sang bijak yang kita kenal sebagai peramal. Bila kalian ingat, sang bijak sendiri hidup pada zaman Ragnar Lothbrok. Pada intinya, sang bijak hanya memperlihatkan sebuah simbol yang harus diingat baik-baik oleh Freydis. Pindah sedikit ke daratan Inggris, di London, Ratu Emma kini memegang kendali pemerintahan dengan bantuan sang penasehat Godwin. Mereka kali ini sedang dihantui oleh ancaman-ancaman kecil yang mungkin saja kemudian hari dapat membahayakan sang ratu. Dan benar saja, ketika ritual peribadahan, semua itu terbukti saat Godwin memergoki seseorang tengah menaruh racun ke dalam makanan yang akan dikonsumsi oleh Queen Emma. Sontak saja, pria asing itu berlari keluar istana, namun akhirnya berhasil dihentikan oleh Godwin. Berbicara soal Kattegat, Olaf dibawa ke jantung kota sebagai seorang buronan. Semua penduduk menanti hukuman seperti apa yang layak diterima oleh Olaf. Namun faktanya tak demikian. Olaf masih beruntung lolos dari hukuman mati karena di sini King Sven memiliki satu permintaan. Olaf diperintahkan untuk mengurus Sven, yaitu cucu dari Sven sendiri sekaligus anak dari King Kenneth, di mana Sven diproyeksikan akan menjadi raja Norwegia. Lantas mengapa tiba-tiba Sven mempercayai Olaf untuk menjaga dan mengurus Sven, padahal Olaf sudah dicap sebagai pengkhianat? Karena di sini Sven memiliki urusan yang sangat penting, yaitu menyusul King Kenneth yang saat ini tengah terdesak dalam peperangan. Olaf dirasa paling layak mengurus Sven karena bagaimanapun Olaf memiliki atribut untuk mengejarkan Sven bagaimana caranya menjadi seorang Viking. Demi mengatasi pengkhianatan, Sven membawa putra kesayangan Olaf yang bernama Magnus supaya Olaf fokus dengan Sven. Kemudian hal ini dideklarasikan langsung di depan rakyat Kattegat bahwa Olaf diampuni dan kedepannya akan mengurus Sven yang kini diangkat menjadi Raja Norwegia.
serta Sven akan ditemani oleh sang ibu Alvigu yang bertindak sebagai wali. Sementara Olaf akan memegang kuasa di Kattegat agar menjamin keselamatan para penduduk. Tentu sebagian besar penduduk di sana tak terima dengan keputusan ini. Tapi hal ini dapat teratasi karena di sini Olaf menyatakan kepada siapapun yang berhasil menemukan keberadaan Harald dan Freydis akan diberikan harta dalam jumlah besar. Terkait itu, Leif tak bereaksi berlebihan dan hanya mengamati situasi secara diam-diam. Secara bersamaan, ia pun mengamati pergerakan para pemburu yang saat itu telah menemukan jejak Harald dan Freydis. Leif kemudian mengikuti dari arah belakang kemana para pemburu ini berjalan. Dirasa situasi telah aman, Leif lalu melancarkan aksinya dan menghabisi mereka satu persatu. Disinilah akhirnya Leif bertemu dengan Harald dan Freydis yang belum mengetahui soal deklarasi Olaf. Leif menjelaskan bahwa Olaf telah bebas dari hukuman dan saat ini tengah memburu mereka berdua. Kini tak ada lagi tempat aman dan kita harus segera bergegas. Di saat yang bersamaan, Olaf dan anak buahnya tengah menyusuri jejak mereka bertiga. Namun di situ Leif dan kawan-kawan dihampiri oleh orang asing yang mengaku sebagai teman dan bisa menyelamatkan mereka dari semua ini. Tentu mereka tak begitu saja mempercayai orang asing tersebut. Namun menariknya, Freydis tak sependapat setelah dirinya melihat tato dari orang asing ini yang memiliki kesamaan dengan apa yang sebelumnya diperlihatkan oleh sang bijak. Jorundir, pria asing ini, mengatakan bahwa dirinya memiliki akomodasi yang dapat membawa mereka pergi. Pokok nama, saya berasal dari kelompok perompak yang menganut bangsa Viking cara lama. Karena Freydis, akhirnya Harald dan Leif bersedia mengikuti Jorundir. Ternyata bukan hanya mereka, Jorundir telah mengumpulkan para pengungsi dari pembersihan kaum Kristen. Sementara Jorundir memanggil kapal, Harald tak berhenti merasa khawatir bakalan disekap oleh Olaf. Di situ juga ia mengemukakan rencananya untuk pergi ke Novgorod-Ras, di mana ia bisa menemui sang paman yang kini telah menjadi bangsawan dan bisa minta pasukan. Tak lama kemudian, hal yang dikhawatirkan pun benar-benar terjadi. Olaf dan pasukannya tiba-tiba berada di sana yang sontak membuat Harald dan kawan-kawan dalam posisi terjepit. Bukan tanpa alasan, Olaf dan pasukannya muncul dari 3 arah sekaligus. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba dengan ini akhirnya mereka bertiga beserta pengungsi lainnya dapat terselamatkan. Freydis akan ikut bersama Jorundir ke sebuah tempat yang katanya sebagai Uppsala baru. Sementara Leif dan Harald memulai perjalanan menuju Novgorod yang di zaman ini disebut Rusia. Dan cerita pun kita akhiri dulu sampai di sini. So, thank you udah mantengin sampai akhir. Tapi jangan lupa berikan support kalian dengan subscribe, like, dan yang paling penting penuhin kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novgorod is east. No roaming the whole way there by myself.